Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita masuk pertemuan terakhir. Nah, ini pertemuan terakhir untuk bab 1. Jadi insya Allah pertemuan berikutnya kita ulangan harian pertama di semester yang kedua, ya. Jadi saya ulangi, ini adalah pertemuan terakhir di bab 1. Jadi pertemuan berikutnya kita akan ulangan harian. Adapun materi kita pada hari ini yaitu mengonstruksikan teks negosiasi. Saya ulangi, mengonstruksikan teks negosiasi. Sebelumnya saya sapa dulu, Adelia, bisa dengar suara saya? Oke, Adelia mungkin ada gangguan audio. Bisa, Pak. Bisa ya. Naya, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Munawir, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Nah, di sini kita dituntut, di sini ada dua kegiatan, sebenarnya mirip, sama-sama disuruh membuat teks negosiasi. Nah, maksudnya di sini yang pertama, menyusun teks negosiasi lisan dalam bentuk dialog. Contohnya penjual dan pembeli yang pernah kita bacakan. Masih ingat? Halo? Ya, Pak. Ya. Itu namanya menyusun teks negosiasi lisan dalam bentuk dialog. Sedangkan menyusun teks negosiasi tulis dalam bentuk dialog, contohnya itu adalah Rani yang ingin dibelikan handphone. Nah, saya ulangi lagi. Jadi ada dua ya, teks negosiasi dalam bentuk dialog atau percakapan, lisan dalam bentuk percakapan, kemudian menyusun teks negosiasi tulis dalam bentuk dialog, ya, dialog narasi. Oke, saya buka dulu di Classroom, ya, di Classroomnya itu sudah ada juga. Nah ini, oke, Munawir bisa membacakan ini, menginstruksikan teks negosiasi. Tidak kentara, Pak. Tidak kentara, oke, saya perbesar ya. Oke, kantara? Ya, Pak. Oke, silakan. Teks negosiasi. Mengonstruksikan teks negosiasi adalah menyusun teks negosiasi secara utuh. Teks negosiasi dapat disajikan tertutup itu, Pak. Tertutup ya? Oke. Silakan, lanjut. Dapat disajikan dalam bentuk dialog, narasi, maupun gabungan antara keduanya. Untuk menyusun teks negosiasi, hal yang harus dilakukan pertama adalah mengidentifikasi permasalahan yang perlu dinegosiasikan oleh beberapa pihak karena adanya perbedaan kepentingan. Oke, terima kasih. Terima kasih, Munawir. Nah, Pak. untuk menyusun teks negosiasi itu kita harus mengidentifikasi permasalahannya. Permasalahannya apa? Kalau penjual dan pembeli, ya pembelinya, masalahnya pembelinya ingin mendapatkan harga yang lebih murah. Sedangkan ya penjual ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Nah, yang perlu dinegosiasikan oleh beberapa pihak karena adanya perbedaan kepentingan. Rani ingin dibelikan HP, kepentingannya untuk belajar.
sementara orang tuanya ya mengatakan ya tidak usah beli HP karena sudah ada telepon rumah. Maka terjadilah negosiasi. Ibu Mia mau memberikan ulangan pada hari itu, sementara siswa terlambat masuk dan bernegosiasi minta ulangannya dipindahkan ke pertemuan berikutnya. Jadi kita harus cari permasalahannya yang perlu dinegosiasikan. Nah, ini adalah langkah-langkah menyusun teks negosiasi. Ada juga teks negosiasi kita dapat, saya tanya dulu. Yang saya suruhkan di latihan 1. Halo? Bisa dengar suara saya? Belum ada saya, Pak. Nggak apa-apa, bilang saja kalau belum ada. Nah, kalau ada, itu akan mempermudah kamu nanti pada saat ulangan harian yang akan datang. Jadi kita akan ulangan harian yang pertama. Kalau kamu sudah kerja itu, maka sangat memudahkan nanti. Ya, oke. Kemudian menentukan pihak yang bernegosiasi. Ya, pelakunya maksudnya ini. Tujuannya kita bernegosiasi apa? Ya, untuk kalau tadi penjual dan pembeli untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Menentukan konflik permasalahan ini tadi. Kemudian menentukan solusi dalam penawaran. Ya, kalau penjual dan pembeli itu solusinya harga tetap, tapi pembeli bisa memilih sendiri. Kemudian ditawar lagi, boleh memilih sendiri, tapi jangan yang besar-besar. Nanti penjualnya rugi. Menentukan model kesepakatan. Kesepakatan apa yang kita? Ya, kalau penjual dan pembeli ya model kesepakatannya itu tawar-menawar. Model kesepakatannya kan ada 3 itu. Teks negosiasi, ada penjual dan pembeli, ada konflik. Ya, kalau penjual dan pembeli ya jelas sekali ya. Nah, kita kembali dulu ke buku. Nah, di buku ini kita disuruh menyusun teks negosiasi lisan dalam bentuk dialog. Nah, jadi saya ulangi, menyusun teks negosiasi lisan dalam bentuk dialog. Apa yang harus kita lakukan? Ya, tentukan dulu permasalahannya apa. Permasalahannya di sini atau topiknya larangan membawa sepeda motor ke sekolah. Karena kita disuruh membuat dalam bentuk dialog, maka kita harus mengikuti aturan dalam membuat kalimat langsung atau percakapan. Ya, ini. Jadi kita ambil contohnya satu saja ini. Jadi disuruh membuat percakapan negosiasi. Ya, kalau siswa itu dilarang membawa sepeda motor ke sekolah. Ada yang menyetujui, ada yang tidak. Maka terjadilah negosiasi. Oke, kita lihat hasilnya. Ini sebenarnya kalian disuruh membuat, tapi kan saya sudah suruh. Ini. Larangan membawa sepeda. Ini contohnya menyusun teks negosiasi lisan dalam bentuk dialog. Ingat, kalau dalam bentuk dialog atau percakapan berarti itu menggunakan kalimat langsung. Ya, pelakunya dulu, baru titik 2, baru tanda petik, baru apa yang dikatakan atau diucapkan. Nah, coba lihat siswa. Maka di sini harus di akhir tanda petik 2. Ini juga kami. Nah, awalnya di sini. Nah, ini malah hilang. Berarti ini penulisannya salah. Sampai di sini penulisannya benar. Oke, sekarang saya menyamar menjadi kepala sekolah yang menjadi siswa yang laki-laki. Munawir. Kita bacakan dulu ya. Munawir, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, silahkan dibaca.
Selamat pagi Pak, saya Andra dari kelas 12 MIA. Silahkan duduk Andra, bisa dibantu? Saya minta petunjuk Bu. Rumah saya jauh dan tidak dijangkau angkutan. Sarana transportasi yang kami miliki hanya sepeda motor. Itu pun yang bisa mengoperasikan hanya saya. Jadi agar saya bisa datang tepat waktu, bolehkah saya membawa motor ke sekolah? Nah, judulnya saja larangan membawa sepeda motor ke sekolah. Ya, nah, sementara ini siswa ya, masalahnya dia tidak bisa ke sekolah memang kalau tidak ada motor karena jauh rumahnya, dan salah satunya adalah harus naik motor, dan yang bisa mengoperasikannya juga hanya dia. Oke, kita kembali dulu ke materi yang sebelumnya tentang pasangan tuturan, ya, pasangan bicara kita. Ini selamat pagi, apa pasangan tuturannya harusnya selamat pagi juga, tapi tidak ada pasangannya di kepala sekolah. Nah, di mana pasangan tuturannya ini? Pak, saya Andra dari kelas 12 MIA. Pasangan tuturannya ini, silahkan duduk Andra, bisa dibantu. Nah, yang ini salamnya tidak ada pasangannya. Oke, kami membuat larangan itu untuk anak-anak yang belum punya SIM agar tidak terkena razia polisi. Kami sarankan orang tua yang mengantar. Munawir? Orang tua saya tidak bisa naik motor, Pak. Lagi pula, setiap pagi beliau harus bekerja di kebun. Saya sudah punya SIM sejak setahun yang lalu, Pak. Kalau begitu, kamu boleh membawa motor. Namun, ingatlah untuk selalu membawa SIM dan STNK, mengenakan helm, dan menaati peraturan lalu lintas. Saya selalu melakukan semua itu, Pak. Orang tua saya juga selalu mengingatkan. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Nah, akhirnya si siswa dibolehkan, apa persyaratannya? Ya ini, membawa SIM dan STNK, mengenakan helm, dan menaati peraturan lalu lintas. Kalau ini strukturnya ada orientasi, ya, ada isi. Ini masuk negosiasi, masuk kategori pemecahan konflik, ya, pemecahan masalah. Jelasnya bukan jual beli. Dan kita lihat teks negosiasi lisan dalam bentuk dialog, ya, inilah contohnya, menggunakan kalimat langsung. Namun di contoh ini ada kesalahan. Di awalnya sudah betul, namun di percakapan kedua ini siswa harusnya di sini ditutup tanda petik. Nah, ini kalau ini kepala sekolah yang salah lagi, harusnya di sini diawali tanda petik 2. Nah, kemudian ini salah semua karena tidak ada tanda petiknya. Nah, sekarang jadi sudah bisa mencermati, menyusun teks negosiasi lisan dalam bentuk dialog. Insya Allah, Pak. Ya, salah bisa ya, karena gampang sekali. Ini cukup kita melihat. Oke, saya pindahkan dulu ini. Nah, sekarang kita ke menyusun teks negosiasi dalam bentuk narasi. Jadi intinya di sini kita cuma disuruh mengetahui yang manakah teks negosiasi dalam bentuk lisan dialog, yang manakah negosiasi tulis dalam bentuk narasi, ya, menyusun. Jadi karena ada tugasnya mencari teks negosiasi yang bukan karangan sendiri. Nah, lihatlah
teks negosiasi yang kamu akan tulis itu masuk dalam kategori apakah teks negosiasi tulis dalam bentuk dialog atau negosiasi tulis dalam bentuk narasi. Sama dengan tadi, tentukan terlebih dahulu temanya yang akan disusun, tentukan pemerannya, partisipannya, orangnya, pelakunya. Ya, bagi proses negosiasi ke dalam bagian awal, perkembangan, dan bagian akhir. Ini maksudnya struktur ya. Di akhir proses harus ada kesepakatan. Kalau yang tadi ini kesepakatannya meski dilarang membawa sepeda motor ke sekolah, tapi kesepakatannya adalah siswa yang melapor itu tetap bisa memakai helm ke sekolah. Nah, sekarang ini kita menyusun teks negosiasi tulis. Ini contohnya dalam bentuk narasi ya. Ini wacana. Bisa minta bantuannya Adelia, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Ya. Naya, bisa dengar suara saya? Naya? Bisa, Pak. Oke. Naya yang baca paragraf. Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, bergantian kalau sudah paragraf. Misalnya Naya pertama, kemudian Adelia kedua, kemudian Naya lagi, dan seterusnya. Satu-satu paragraf. Oke, saya bacakan judulnya. Ini ada pembangunan kafe di samping masjid. Ya, bayangkan ada kafe persis di sampingnya masjid. Apakah terjadi sebuah konflik atau pemecahan masalah? Mari kita simak. Silahkan Adelia dan Naya. Sudah seminggu lebih, kampung geger karena isu akan dibangunnya kampung. Sudah seminggu lebih, kampung geger karena isu akan dibangunnya kafe di samping masjid. Tanah di samping masjid telah dijual lama oleh pemiliknya dan dibiarkan dengan penuh ilalang. Tiba-tiba, tanah tersebut dibersihkan oleh pemiliknya yang baru. Dan tiba-tiba, Pak RT mengadakan pertemuan mendadak di Balai RW hari Minggu sore. Tentu saja yang dibahas adalah masalah pembangunan kafe tersebut. Para warga yang saya hormati, saat ini kita akan membahas pembangunan kafe di sebelah masjid. Di sebelah saya adalah Pak Andi, pemilik tanah tersebut. Kata Pak RT membuka pertemuan. Naya? Naya? Naya bisa dengar suara saya? Oke, kayaknya Naya ada gangguan audio. Selamat sore Bapak Ibu yang saya hormati. Nama saya Andi. Saya adalah pemilik tanah di samping masjid. Maaf bila telah mengganggu Bapak dan Ibu. Tujuan saya adalah memohon persetujuan untuk membangun kafe di kampung ini, kata Andi. Delia? Tiba-tiba seorang warga mengangkat tangan dan berkata, "Sebentar, Pak Andi, izinkan saya bertanya. Kafe seperti apa yang dibangun di kampung kami? Seperti yang Bapak ketahui, kafe itu nanti di sebelah masjid, dan kafe itu tempat orang membuang-buang waktu dan mendengarkan musik dengan keras. Apakah kafe itu nanti tidak mengganggu kegiatan masjid?" Kafe yang saya bangun adalah kafe syariah. Pak, maaf, saya mengambil istilah syariah seperti bank saja. Maksud saya, kafe saya ini hanya menyediakan makan dan minuman dengan menu yang ke barat-baratan. Karena saya lihat di kampung ini belum ada warung yang menjual makanan barat. Tentu saja musik yang di-setel adalah musik-musik Islami yang hanya didengar oleh pengunjung kafe saja. Pak? Tetapi kenapa Bapak memakai istilah Ya, Naya stop dulu ya karena gangguan audio. Silakan Adelia.
Tetapi kenapa Bapak memakai istilah kafe? Kata seorang mahasiswa yang ikut mendengarkan diskusi tersebut. Oke, lanjut Naya. Audionya sudah bagus? Karena saya ingin memodernisasi kampung ini, Mas. Modern Islami, konsep saya. Tentu saja, saya membangun kafe ini dengan banyak pertimbangan yang tidak merugikan warga kampung dan saya juga, Mas. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana ini? Apakah Bapak Ibu setuju dengan kafe modern yang Islami di kampung kita? Tanya Pak RT dengan tersenyum. Setuju, Pak. Tetapi, jangan lupa merekrut warga kami sebagai karyawan ya, Pak. Tanya seorang ibu. Iya, Bu, tentu saja. Ibu, kita harus saling tolong-menolong. Saling menolong. Kata Pak Andi dengan senang. Oke, tentu kalian sudah bisa membedakan karena tujuan dari materi kita hari ini adalah membedakan negosiasi lisan dalam bentuk dialog dan negosiasi tulis dalam bentuk dialog. Nah, jadi kalau negosiasi lisan dalam bentuk dialog, tadi sudah ada contohnya. Ya. Tulis dalam bentuk dialog narasi juga sudah ada contohnya. Apakah saya bertanya dulu, apakah kalian sudah bisa membedakan teks negosiasi tersebut? Halo? Bisa? Iya, Pak. Ya, gampang sekali ya. Kalau kapan percakapan semua berarti dalam bentuk dialog. Kalau ada paragraf 1, paragraf 2, berarti itu tulis dalam bentuk dialog narasi. Oke, saya kira pertemuan kita cukup untuk hari ini. Insya Allah pertemuan berikut kita ulangan harian ke pertama ya. Materinya tentang bab 1 saja. Oke, kita kembali dulu ke buku. Nah, ini sudah ringkasan. Ini. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Baik itu ulangan hariannya. Jadi ulangan hariannya itu pertemuan berikut hari apa ya? Hari Kamis. Ya betul, jam terakhir. Ya, hari Kamis. Jadi soalnya itu muncul jam 10.30 sampai jam 6 sore. Ya, silahkan kerjakan. Kalau lewat jam 6 berarti hilang soal. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Berapa jumlah soalnya? Ya kemungkinan besar 15 nomor. Pak, adakah kisi-kisi? Nanti ada. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, silahkan nyalakan videonya untuk saya SC. Biar tidak kelihatan mukanya kalau tidak mau. Naya, silahkan. Naya. Ya, oke. Saya SC ya. Oke, sudah. Ada lagi yang mau bertanya sebelum saya akhiri? Oke, tidak ada. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan terakhir untuk bab 1 tentang teks negosiasi saya nyatakan sudah selesai. Insya Allah pertemuan berikutnya kita ulangan harian. Kalau ingin mudah mengerjakan ulangan hariannya, kerjakanlah tugas yang saya kasih yang akan dikumpul pada akhir semester. Oke, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.